dan masyarakat luas tentunya. Yang ketiga, kami menyampaikan permohonan maaf terutama kepada Prof. Din Samsudin jika ada hal yang kurang berkenan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin hari ini dan ke depan. Saya kira itu sambutan singkat yang bisa kami sampaikan. Kami akan mengikuti nanti. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar secara teknis dan substantif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan yang hangat kepada kita. Yang kedua adalah sambutan daripada Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ferdi Ahmad Dianova. Kepada kawan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Profesor Din Samsudin, Bapak Dr. Hidayatullah selaku Rektor Universitas kita, dan pada teman-teman peserta yang untuk diskusi kita pada siang kali ini. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala nabi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat itulah kita mampu melaksanakan ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Din Samsudin hadir di tengah-tengah kita dan waktu untuk diskusi dengan kita. Karena dengan ini semangat teman-teman mahasiswa untuk peduli dengan yang nantinya dari kegiatan kita ini semua bisa sadar tugas dan wewenangnya kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi persoalan-persoalan selama ini ada di tengah-tengah kita. Dengan kita mampu untuk menjadi kaum akademisi yang baik, yang peduli dengan masyarakat. Terlebih-lebih kita lebih kritis lagi menghadapi apa-apa tengah pemerintahan kita saat ini, sehingga itu dari teman-teman mengerti dan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah ini siap ataupun tidak, kita bisa mengkaji lebih dalam itu lagi. Dan saya ucapkan banyak apabila dari kegiatan kita ini ada banyak sekali kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin akan billahi bisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden mahasiswa yang sudah memberikan sambutan kepada kita kali ini. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh beberapa narasumber kita yang telah datang, yang saya banggakan juga Profesor Din Samsudin yang sudah menyempatkan hadir kepada kita ini untuk menyampaikan banyak pemikiran, semangat, dan juga beberapa motivasi untuk kita bahwa mahasiswa itu harus bergerak untuk menyikapi beberapa problem yang ada di bangsa ini. Bersama saya, Ragil Fani Setiaji, kita akan melakukan diskusi publik yang akan membahas tentang bagaimana peran mahasiswa untuk menyikapi persoalan bangsa itu. Tentunya saya merasa bangga di sini untuk membahas itu dan juga kepada Prof. Yang pertama yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Din Samsudin untuk menyampaikan jawaban kepada kita atas pertanyaan mahasiswa harusnya berperan seperti apa untuk menyikapi persoalan bangsa ini yang terjadi mulai daripada COVID, mulai daripada yang sekarang isu paling besar ya Omnibus Law, yang juga tidak kalah penting tentang agraria, tentang kebudayaan, sosial, dan juga masyarakat yang kini bisa dikatakan menumpuk, yang banyak mahasiswa masih memikirkan bahwa Indonesia ini baik-baik saja, gitu kan. Makanya ketika diskusi-diskusi yang dilakukan di universitas oleh beberapa mahasiswa ataupun oleh beberapa organisasi Ormawa, maka banyak masih mahasiswa yang enggan untuk melakukan action untuk menyikapi persoalan tersebut. Dan ini mungkin perlu dijelaskan oleh Prof
Din Samsudin, nggih. Bagaimana sih menyikapi persoalan bangsa itu? Untuk waktu dan tempat untuk Profesor Din Samsudin, monggo bisa menjelaskan kepada kita secara detail, secara gamblang, supaya kita bisa melek sadar akan hal itu. Silakan, Prof. Terima kasih Mas Ragil Fani Setiaji, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Rektor Umsida, Bapak Dr. Hidayatullah MSI, Presiden BEM Umsida, Mas Ferdi Rahmat, juga Wakil Presiden Mas Dede, kemudian narasumber lain Mas Rifki Ridho dan apa tadi Ketua Korkom IMM Umsida, serta saudara-saudara semua, adik-adikku, mahasiswa Umsida dan para peserta webinar yang berbahagia. Saya tertarik dan tergerak untuk ikut serta pada acara hari ini. Telah dihubungi oleh Wapres BEM Umsida, Mas Dede, lewat WA. Oh, ini petir keras di atas rumah saya. Di Jakarta sering hujan nih. Dan saya menyatakan kesediaan. Pertama, terus terang sudah kangen dengan Umsida nih. Sejak COVID ini nggak bisa ke Surabaya dan juga Sidoarjo. Dan yang kedua, ya tentu tema yang kita bahas ini penting untuk disadari oleh para mahasiswa. Nah, saya sendiri merasa ya, bernostalgia ya, ketika pada usia Anda semua juga menjadi aktivis mahasiswa. Saya ketua Senat Mahasiswa, istilah waktu itu, tingkat fakultas. Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta, dan juga sebagai aktivis dan tokoh IMM. Selain menjadi ketua pimpinan cabang IMM Ciputat yang berada di lingkungan IAIN atau UIN Jakarta, dan sampai kepada salah seorang ketua ya DPP S sementara IMM pada tahun 1985. Jadi saya bisa merasakan bagaimana getaran idealisme dan semangat adik-adik semua. Secara normatif saya kira sudah diketahui dan banyak disampaikan bahwa mahasiswa itu memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat, terutama karena fungsi mahasiswa sering disebut agent of change, agen perubahan, dan juga agen-agen lain, ya. Tapi nggak termasuk agen pulsa, ya. Agent of change, agent of modernization, pokoknya macam-macam. Biarlah Mas Ridho nanti lebih menjelaskan. Tapi saya ingin garis bawahi salah satu dari fungsi penting itu agent of change, agen perubahan. Nah, yaitu yang selalu tampil melakukan, menggerakkan perubahan dalam masyarakat. Dan memang secara historis, empiris, tadi secara normatif ya, masih itu agent of change. Nah sekarang secara historis dalam sejarah dan pada kenyataannya, empiris, di hampir semua negara, mahasiswa itu menjadi ujung tombak perubahan. Termasuk di Indonesia. Bisa kita daftar dari
28 Oktober 28 ya, sebentar lagi kita peringati Sumpah Pemuda. Itu pemuda, mahasiswa sebagian ya, karena waktu itu belum banyak perguruan tinggi. Begitu pula di seputar kemerdekaan, episode perubahan politik penting dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu kemerdekaan, itu rata-rata anak-anak muda itu. Usia 30-an, 40-an. Dan begitu pula ketika ada perubahan sosial politik penting ya, di akhir Orde Lama dan menegakkan Orde Baru, itu mahasiswa yang disebut Angkatan 66 ya. Itu memang mahasiswa yang membentuk kami. Ini bukan kami sekarang ya, kami dulu. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Belum ada dari UMSIDA Pak Rektor waktu itu. Karena UMSIDA belum ada ya. Kalau UMSIDA sudah ada ya mungkin juga terlibat ya. Kami ya. Tahun 98 di akhir Orde Baru penggeraknya mahasiswa itu. Nggak tahu tuh apa ya, generasi apa ya. Dulu angkatan 66, angkatan 45, angkatan 28 ya. Ya bolehlah angkatan 98 gitu. Dan luar biasa peran mahasiswa. Saya tahu persis waktu itu sudah sebagai bagian dari Civitas Akademika, dosen ya, mengetahui gerakan mahasiswa sangat-sangat berani sekali ya, melakukan demo dan masih di depan kampusnya masing-masing gitu. Tapi waktu itu tidak ada penghalangan, tidak ada hambatan ya. Ya nggak tahu Mas Ridho termasuk generasi itu nggak ya? Di depan kampus UIN Jakarta ya, adik-adik yang lebih junior lagi menjadi aktivis ya. Dan kemudian mengkristal menjadi gerakan nasional ya. Terjadi peristiwa Trisakti, kemudian juga penguasaan gedung DPR, itu angkatan 98 yang kemudian membawa era baru, era reformasi gitu. Saya mengamati ya, ada semacam uji coba untuk sebuah gerakan 98 tahun berapa ya, yang agak signifikan itu 2000-an 2000 berapa tapi nggak berhasil. Nah memang diamati gerakan mahasiswa terakhir ini, mohon maaf, agak melempem, baik intra kampus dengan variasi namanya BEM, Senat Mahasiswa, ada juga yang masih memakai nama Dewan Mahasiswa ya. Agak kurang menggeliat. Termasuk juga organisasi mahasiswa ekstra. Yang dulu terkenal yang paling tampil itu kan kelompok Cipayung ya. HMI, PMII, PMKRI, GMNI, dan sekarang sudah menjadi kelompok Cipayung Plus ya. IMM juga masuk gitu. Dan yang lain-lain saya tidak hafal ya. Ya diamati kurang tampil, kecuali terakhir ya, saya melihat gerakan dari Cipayung Plus ya, masih pada taraf webinar gitu. Nah memang ya, apa ya, dinamika gerakan mahasiswa sangat tergantung kepada apa, derajat demokrasi sekaligus represivitas dari rejim. Pada rejim yang otoriter, represif, kadang mahasiswa menjadi terbungkamkan dan tiarap. Walaupun di era Orde Baru, gerakan kampus dibungkam. Ya. Ada NKK, BKK istilahnya. Normalisasi kehidupan kampus, pembekuan Dewan Mahasiswa, itu era kami ya. Tapi kemudian juga di akhir era Orde Baru 98 meledak ya. Nah, saya tidak tahu persis rumor bahwa ada gerakan, ada pembungkaman gerakan mahasiswa, ya. Terutama sejak beberapa tahun terakhir, mungkin tidak terlalu lama ya. Nah, saudara-saudara semua, ya, kembali kepada hal yang normatif dan memang dari perspektif sejarah, ilmu pengetahuan dan juga Islam, agama. Seorang mahasiswa itu adalah intelektual muda
Saya lebih senang menyebutnya intelektual muda, bukan calon intelektual ya. Tidak nanti baru selesai ya, kuliah, wisuda baru jadi intelektual. Dari sekarang pun sudah intelektual muda. Seseorang yang berniat memilih jalan untuk belajar di perguruan tinggi, di jenjang pendidikan tinggi itu diarti sudah siap menjadi seorang intelektual ya. Ini istilah bahasa Inggris ya. Saya dapatkan dalam kamus itu intelektual, seorang intelektual itu Anda semua ya. Dibedakan aja mungkin saya dengan Pak Rektor itu intelektual tua gitu ya. Pak Rektor itu nggak kalah dari profesor itu, sebentar lagi profesor beliau. Karena kepalanya sudah agak botak saya lihat ya. Kalau saya bukan botak, uban. Nah, ya adik-adik ini masih milenial, ini intelektual muda. Siapa itu intelektual? Dalam bahasa Inggris itu, ini perlu ya, nanti dilihat aja di kamus. Is a person, seseorang who engage, ini penting nih, who engage, seseorang yang engage itu terlibat. Ya, engagement, ya, yang terlibat itu berarti ada dengan kesadaran. Jadi seseorang yang terlibat dalam apa? In critical thinking, di dalam berpikir kritis. Itu ciri pertama intelektual itu. Ada engagement, keterlibatan jiwa, artinya dengan penuh kesadaran. Ya bukan sekedar ikut-ikutan, itu enggak engage itu. Seseorang yang ikut-ikutan ya, apalagi tanpa kesadaran itu tidak sampai ke tingkat engagement. Nah, seorang intelektual ini ada engagement, terlibat. Dalam apa? In critical thinking. Nomor 2, research, penelitian. Artinya dia berbasis penelitian, pengkajian, ada data, ada informasi. Dan yang ketiga, and reflection, dalam refleksi. Jadi ada sebuah proses permenungan refleksi. Jadi 3 itu, critical thinking, research dengan pengamatan berdasarkan data, dan yang ketiga reflection. Tentang apa? About the reality of society. Tentang realitas masyarakat, tentang realitas bangsa. Ini seorang intelektual. Tapi kalau ada mahasiswa, bahkan dosen, ya nggak ada engagement terhadap masyarakatnya, itu bukan intelektual. Ada engagement tetapi tidak disertai 3 kriteria tadi. Critical thinking, berpikir kritis. Wah, dia tidak kritis, nerimo aja. Apa yang disampaikan oleh orang lain dia percaya saja, tidak dengan critical thinking. Research, tidak ada upaya meneliti, mengamati, mengumpulkan data, tidak ada reflection, mencoba untuk berefleksi ya. Tentang the reality of society, tentang realitas masyarakatnya, tapi belum selesai. Seorang intelektual itu bertambah lagi and proposes solution, dan mengajukan solusi. Ya, for the normative problem of society, bla bla itu nggak perlu lagi. Jadi seseorang yang engage, terlibat secara sadar dengan berpikir kritis, kemudian berbasis data, fakta, research, refleksi tentang realitas masyarakat, dan kemudian mengajukan solusi. Ini yang terjadi atas tokoh-tokoh mahasiswa pada setiap episode perubahan ya, sosial politik di Indonesia. Tahun 28, tahun 45, tahun 66, tahun 98 itu ada. Yang sebenarnya dalam perspektif agama, Islam khususnya, istilah intelektual ini ya kemudian mendapatkan pengertian yang lebih dalam yang disebut dengan ulul albab. Itu sudah dengan hati nurani gitu. Sudah dengan sebuah tekad untuk perubahan. Sebuah ulul albab yang banyak disebut dalam Al-Qur'an itu ya. Menggunakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun gitu. Jadi luar biasa konsep Islam tentang intelektual itu, tentang mahasiswa sebagai intelektual. Yang oleh pemikir Iran pakai bahasa Iran, bahasa Persia, Roshan Fikir Ali Syariati dulu itu.
mahasiswa yang mengadakan demo besar-besaran melawan ya, kediktatoran Shah Iran itu adalah Roshan Fikir, pemikir. Roshan itu yang mencerahkan. Enlightening thinker, itulah intelektual itu. Di bahasa Persianya Roshan Fikir. Jadi pemikir yang berpikir reflektif tadi itu, tapi yang mencerahkan. Ya, saya kira ini cocok dengan mahasiswa Muhammadiyah itu, karena Muhammadiyah di gerakan pencerahan ya. Sang pencerah, Ahmad Dahlan itu Roshan Fikir, ulul albab. Lebih dari sekedar intelektual, lihat aja pada masanya melakukan perubahan itu. Nah, saya tidak ingin panjang, ada pembicara lain. Saya ingin lompat ke bab kedua. Realitas kehidupan kebangsaan kita dewasa ini memang ya, ini saya awali dengan kesimpulan dulu ya. Ini kan diskusi ilmiah ya. Mas Dede, Mas Ferdi, ya, saya kira ini 330 peserta ini juga ada nih peserta yang tidak diundang ini. Silakan nguping ya. Mungkin ada peserta yang tidak diundang itu. Ya. Selalu ada. Saya sering mengadakan webinar itu. Ya, nggak apa-apa. Silakan nguping dan nanti sampaikanlah ya laporannya yang baik-baik gitu. Kita terbuka saja. Ini kan diskusi ilmiah ya. Ya. Kalau saya ditangkap itu tanggung jawab rektor nanti itu. Atau jangan-jangan rektor yang ditangkap. Nah, realitas kehidupan kebangsaan Indonesia terakhir ini, ya, saya ingin awali saja kesimpulan Muhammadiyah tahun 2009. Waktu itu saya sedang mengemban amanat sebagai ketua umum. Hasil diskusi para pakar Muhammadiyah. Bahkan ada roadshow safari dari kampus ke kampus. Kalau tidak salah Profesor Dr. Ahmad Jainuri, ya, mungkin waktu itu rektor ya, Sida, ikut serta di dalamnya, menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan nasional kita ini dalam satu kalimat, telah dan tengah terjadi deviasi dan distorsi ya, cita-cita nasional. Itu yang disimpulkan oleh Muhammadiyah. Ya, dan pikiran ini ya, Pak Rektor, kita bawa ke sidang tanwir di Bandar Lampung. Dan diputuskan oleh sidang tanwir, dan kemudian kita susun buku. Ada buku kecil. Kapan-kapan adik-adik baca itu. Pikiran Muhammadiyah. Berjudul Revitalisasi Cita-Cita Nasional dan Pembentukan Watak Bangsa. Apa? Karena terjadi deviasi, penyimpangan, distorsi, penyimpangan, penyelewengan. Sengaja bukan apa-apa pakai istilah bahasa Inggris, karena itu lebih pas ya. Jadi cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, the founding fathers and mothers, the founders of this nation, yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu namanya cita-cita nasional. Jadi ke arah mana Indonesia ini nanti dibawa ya, adalah ke arah cita-cita nasional yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, tegaknya kedaulatan, adil dan makmur. Yang oleh Muhammadiyah waktu itu diberi tafsir kontekstual. Artinya sesuai dengan konteks, karena ada dinamika zaman, ada perubahan geopolitik, geoekonomi global, ya, ke kawasan kita, Asia Pasifik, Asia Timur. Ya. Maka Muhammadiyah memberikan tafsir kontekstual, tidak merubah cita-cita nasional itu yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tapi bisa diberi tafsir kontekstual istilahnya, menjadi Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Ini ada alasan akademiknya kita mengusulkan ini. Tafsir, tanpa harus mengubah yang ada di pembukaan itu, biar aja seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya terjadi deviasi dan distorsi.
Itulah yang oleh Muktamar Muhammadiyah 2010, kala saya terpilih untuk kedua kalinya, ya, ada mandat dari Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta itu agar Muhammadiyah berbuat sesuatu. Tidak sekedar menyimpulkan, tidak sekedar membuat assessment dan judgment, telah dan tengah terjadi deviasi distorsi cita-cita nasional dalam kehidupan nasional kita ini, ya. Maka waktu itu ya amanat dari Muktamar 2010 di Yogyakarta kepada PP Muhammadiyah agar mulai melakukan langkah-langkah, terutama melakukan revisi terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Itu yang kemudian PP Muhammadiyah saya langsung pimpin melakukan jihad konstitusi, yaitu mengoreksi undang-undang. Tim Muhammadiyah, tim pakar Muhammadiyah menyimpulkan ada 115 undang-undang sejak era reformasi sampai tahun 2010 itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya tim Muhammadiyah juga sudah masuk, ya, menyimpulkan ada perubahan pada Undang-Undang Dasar kita. UUD 45 yang sudah diamandemen itu, ini juga menjadi pangkal dari segala masalah. Ya. Lihat saja sistem politik kita. Itu dikaitkan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Kemarin ada anggota DPRD nggak bisa baca ya sila keempat ya. Viral itu, disuruh baca oleh mahasiswa. Nggak paham dia, jadi ketawain semua. Nah sila keempat ini, kalau dikaitkan dengan sistem politik kita sekarang ini jauh panggang dari api, penyimpangan. Sistem langsung, gua ada lagi lembaga tertinggi negara, tidak ada lagi garis-garis besar haluan negara, tidak ada lagi pertanggungjawaban presiden. Ini fatal sekali. Jadi menurut Undang Dasar kita yang baru itu nggak ada pertanggungjawaban presiden. Ya, memang bagus dibatasi 2 periode, kita setuju itu. Tapi kalau nggak ada pertanggungjawaban bisa semena-mena, terutama pada periode kedua. Katanya kalau nggak setuju pada periode pertama jangan pilih lagi. Itu katanya. Nah, saudara-saudara semua, karena waktu ya saya ingin cepat sedikit. Ya, inilah suatu penyimpangan yang oleh Kongres Umat Islam Indonesia, kebetulan 2014 saya jadi Ketua Umum MUI, ya, menggantikan Kiai Sahal yang wafat. Ada Kongres Umat Islam Indonesia sekali 5 tahun, 2015 itu di Yogyakarta, kemudian melahirkan deklarasi Jogja, muncul itu kalimat itu. Saya yang memperjuangkan. Tambah, telah dan tengah. Ya. Telah itu lalu, tengah sedang, telah dan tengah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar tadi. Jadi ini fatal sekali. Nah, ini yang menjadi biang kerok dari suatu situasi politik yang rusak sekarang ini. Sehingga lahir undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, yang tidak berpihak pada rakyat. Katakanlah terakhir coba lihat Minerba, undang-undang Minerba. Memberi konsensi kepada 7 perusahaan batubara yang sudah lama, yang seharusnya sudah habis, diperpanjang lagi. Diberi lagi konsesi yang lebih luas. Termasuk bagian itu ada juga orang-orang asing di dalamnya. Tapi diam-diam DPR mengesahkan undang-undang Minerba. Apalagi, lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20, ex-Perpu. Kemarin Presiden mengajukan Perpu, katanya untuk mengatasi COVID, pandemi, diajukan oleh ke DPR. Diam-diam dan DPR bersegera memutuskannya. Seharusnya kalau diusulkan Perpu itu pada masa sidang sekarang, baru boleh dibahas pada masa sidang DPR yang akan datang. Bukan DPR-nya, masa sidangnya. Kemarin dikejar kayak kejar tayang, diam-diam. Itu saya termasuk penggugat Perpu itu ke Mahkamah Konstitusi. Pak Amin Rais juga, Profesor Seri Edi Suwasono dan banyak yang lain. Kenapa? Karena Perpu yang sudah jadi undang-undang sekarang itu menarik semua kewenangan dari lembaga negara yang lain kepada Presiden, eksekutif. Contoh, DPR kan kita ketahui punya fungsi budgeting, penganggaran, menentukan anggaran negara.
Selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting. Maka dulu RAPBN, rancangan APBN diajukan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan, berbulan-bulan dibahas bersama DPR, disepakati itulah undang-undang tentang APBN. Wajar. Berapa kita setujui masuk, berapa disetujui keluar. Sekarang tidak ada lagi. Katanya karena kegentingan yang memaksa. Maka sekarang diambil alih oleh Presiden. Tidak lagi DPR. Maka semau-maunya menentukan anggaran dan semau-maunya memakai. Celakanya, dalihnya untuk menanggulangi COVID, dari 405 triliun awalnya yang dialokasikan, hanya 75 triliun untuk COVID lewat Kementerian Kesehatan. Naik menjadi sekitar 900 triliun, naiklah untuk penanggulangan COVID lewat Kemenkes itu 97 triliun. Tahu yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya 25,7 triliun. Mau berbuat apa menanggulangi COVID dengan dana sebagainya. Sementara porsi yang terbesar untuk ekonomi. Termasuk yang kita sekarang, orang nggak ada yang memperhatikan, mahasiswa juga tidak. Jiwa seraya yang dirampok uangnya, sehingga rugi. Sekarang diatasi oleh dana itu 22 triliun. Maka ada seorang ekonom menulis, mereka merampok rakyat yang disuruh untuk menanggung membayarnya. Ini salah satu contoh kecil. Ini satu aspek dari betapa kerusakan itu. Ditambah yang kedua dalam undang-undang itu pejabat negara tertentu nggak boleh digugat secara perdata. Ini kan meruntuhkan prinsip negara hukum. Itu ada di undang-undang yang sedang kita gugat, dan mohon maaf, kita amati MK ini seperti setengah hati untuk membahasnya. Kemarin kita gugat Perpu. MK kemudian membatalkan, wah ini sudah berubah jadi undang-undang, maka judicial review-nya tidak sah lagi. Udah, kita gugat lagi undang-undangnya. Sampai sekarang belum dibahas oleh MK. Sementara sudah terjadi ya penyimpangan. Saya ingin cepat, adik-adik semua. Jadi saya ingin semacam menyimpulkan. Jadi sudah ada kerusakan pada tingkat pertama, deviasi, distorsi dari nilai dasar. Sekarang kerusakan pada tingkat kedua, yaitu rejim yang berkuasa, kemudian semacam mengukuhkan kekuasaannya. Ini yang oleh bahasa ilmu politik membangun constitutional dictatorship. Kediktatoran konstitusional yang seolah-olah dijamin oleh undang-undang, ada undang-undang ini, apalagi omnibus law, membuat rejim ini berkuasa betul. Itu yang disebut oleh ilmu politik constitutional dictatorship. Atau ada istilah lain, democratic centralism. Jadi demokrasi yang terpusat, gitu. Kayak Bung Karno dulu, demokrasi terpimpin. Gitu. Ini sebenarnya ajaran Leninisme. Ini yang kemudian ingin dibangun karena mungkin merasa ada kekuatan parlemen dikuasai terutama oleh partai tertentu dengan suara mayoritas. Kemudian juga hasil Pilpres katanya tinggi legitimasinya, maka bisa berbuat semena-mena. Ini tingkat kedua dari kerusakan Indonesia ini, ada semacam gejala, gelagat, dan fakta membangun constitutional dictatorship atau democratic centralism yang berbahaya bagi kehidupan bangsa yang menegakkan demokrasi. Nah, kerusakan yang ketiga, ini numpuk ya. Kalau ilmu itu apa? Ilmu itu kalau kuadrat 2, kalau 3 apa nih? Pangkat 3 nih. Bukan pangkat 2 lagi. Nah, pangkat 3-nya apa? Ini dibalut oleh sebuah psikologi sikap sikap angku, takabur, sombong, nggak mau mendengar. Coba lihat, penundaan pilkada tidak kurang PP Muhammadiyah, PBNU, MUI, KWI, ormas-ormas besar, Komnas HAM. Semata-mata demi kemanusiaan agar jangan
tercipta klaster baru pengembangan COVID. Karena kita harus serius untuk menanggulangi COVID ini. Enggak didengar. Jalan terus ya. Apa kurangnya? Kalau di alam demokrasi, mohon maaf, ormas besar khususnya NU, Muhammadiyah, NU ini selalu didengar. Tapi sekarang enggak. Begitu pula tentang Omnibus Law, tidak hanya serikat pekerja yang lebih berkepentingan, NU Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, PPN, ada surat itu, MUI juga minta untuk ditolak, dibatalkan, karena tidak ada ruang bagi dialog. Seharusnya dalam pembahasan undang-undang, apalagi yang penting seperti itu, tidak didengar. Kemarin MUI diundang ke istana, ketika MUI nyampaikan minta tolak, Presiden nggak mau, jalan terus. Sekarang dibujuk-bujuk untuk gugat ke Mahkamah Konstitusi. Saya langsung membuat pernyataan itu, nggak ada gunanya. Ini semacam jebakan Batman ini, suruh gugat ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Nggak ada yang tahu ya. Ada undang-undang baru bulan lalu disahkan oleh DPR tentang Mahkamah Konstitusi. Nggak ada kan yang tahu kan? Seharusnya dibuka hearing dengan masyarakat, diam-diam. Ini menggunakan ini nih, suasana COVID, pengesahannya cukup secara webinar seperti ini. Apa? Salah satu pasal penting pada Undang-Undang MK yang lama dihilangkan. Saya lupa pasal 51, pasal 57. Yaitu, pemerintah berkewajiban untuk menindaklanjuti keputusan MK. Sekarang hilang itu, tidak ada kewajiban. Apa gunanya kita gugat undang-undang ke MK kalau pemerintah tidak punya kewajiban untuk menindaklanjutinya? Dihilangkan. Yang kedua, ternyata DPR menyetujui penambahan usia hakim MK menjadi 70 tahun. Jadi ini masih lama nih pensiun nih anggota MK sekarang. Dapat diduga, nah itu bahasa hukum harus begitu ya. Dapat diduga hakim MK ini akan berbalas budi. Maka terhadap kepentingan pemerintah tidak akan mau. Maka tidak ada gunanya undang-undang Omnibus Law itu di MK. Nah, jadi saya ingin akhiri, ada paling tidak ya, berapa tadi? 3 tingkatan kerusakan. Inilah ya kawan-kawan semua yang saya sebut bangsa dan negara ini tengah menghadapi lingkaran setan. Vicious circle. Serba salah kita. Mau ke sana ke hukum, lembaga-lembaga hukumnya, ya lihat aja Polri. Saya ngeri ya dibawa sekarang dikirim itu foto-foto. Kemarin relawan MDMC Muhammadiyah sedang duduk-duduk depan PP juga digebuk. Adik-adik PII, GPII yang berdampingan dengan kantor PP Muhammadiyah banyak korban di daerah-daerah. Ya. Ini luar biasa represifnya. Luar biasa represifnya. Tidak pernah terjadi. Saya kira era lama termasuk ya, saya tidak ingin terlalu menyampaikan ya kawan-kawan kami di Borgol ditangkap seperti itu, dijerat dengan undang-undang ITE. Saya ketawa mendengar itu penjelasan Humas itu. Oke, kalau mau terapkan undang-undang ITE terhadap kaum kritis, terapkan kepada semua yang lain. Mengapa itu Ade Armando, Denny Siregar sudah dilaporkan? Atau yang menghina orang-orang di muka umum, itu tidak dilakukan penangkapan. Gitu. Saya bilang, nggak ada masalah, terapkan itu, undang yang pasal karet itu, tapi tegakkan keadilan. Mengapa terhadap yang lain? Yang membuli saya itu banyak. Sudah ada yang digugat dulu tuh, oleh pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Nggak diproses. Padahal itu melanggar undang-undang ITE. Nah, itu yang kita minta. Jadi bertambah pangkat keempat itu ya, penegakan hukum tidak berkeadilan. Ini yang buat rusak. Nah, yang paling akhir, terus terang saya bermenung, menurut Al-Quran, sebenarnya ini akan membuat kejatuhan rejim itu sendiri. Al-Quran ya, bukan pendapat saya. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Istidraj. Tengah terjadi istidraj. Maka saya bilang, tangan langit tengah menerpa di bumi. Saya yakin itu. Tanpa diapa-apakan akan gitu. Jadi istidraj itu senang. Wah, bangga, enggak apa-apa. Oh, kami kuat, begini, begitu. Istidraj.
Edien nyungsep, bahasa Jawa ya. Mudah-mudahan tidak gitu loh. Kita ingin memperingatkan, kita ingin selamatkan. Tidak, jangan terjadi seperti itu. Maka segera perbaiki gitu. Nah, ini kembali ya, Mas moderator. Jadi mahasiswa ya silakan saja lah ya. Kalau bagi mahasiswa Muhammadiyah kita niatkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan Betul. harus cerdas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, Allah yang akan melakukan. Terima kasih Mas moderator, mohon maaf agak panjang dan nanti ada pembicara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Prof. Sudah dijelaskan banyak poin ya Prof. Terutama tentang bisa saya ambil adalah kekaburan sistem hukum yang ada di Indonesia itu menyebabkan banyak ketimpangan, problem penyoalan termasuk COVID ataupun yang paling saya kaget tadi terkait dengan MK tadi yang bahwa kita ya sudah ndak harapan kita ada di situ tapi ternyata sudah dijegal beberapa bulan yang lalu. Nah, ini saya membuka pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Kita ada 4 pertanyaan, kita bagi 2 Enggak sesi. langsung ke narasumber yang lain dulu biar digabung. Kita pertanyaan dulu Prof ke Profesor Samsudin karena memang teman-teman ini menginginkan tanya. Yang sudah raise hand 2 kawan kita, Nasmi Hanifah dan juga Muhammad Rizal Ma'arif, bisa menyampaikan pertanyaannya untuk menyikapi pernyataan dari Prof. Din Samsudin yang sangat membuat kita termotivasi atau melek ternyata Indonesia ini ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Nasmi Hanifah, yang kedua Muhammad Rizal Ma'arif. Baik, terima kasih. Di sini saya sedikit bingung karena ini ketika saya ngudupin kamera, sinyal saya jadi jelek. Jadi gimana Mas enaknya? Oke, nggak apa-apa. Ini suaranya sudah terdengar, bisa langsung pertanyaan saja. Secara singkat, jelas, untuk nanti dijawab oleh Prof. Baik, pertanyaan saya cukup singkat tentang pada masa pandemi ini, kita kan organisasi-organisasi ini pada sedikit lumpuh ya. Apalagi banyak webinar yang sekiranya bagi anak-anak muda ini cukup rumit. Apalagi pengaturan dari Zoom 1 ke dengan Zoom kedua itu cukup sulit ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mengembangkan intelektual dan juga pemikiran kritis, dan bagaimana cara gerakan dakwah kita tetap pada pada arahnya, tapi tidak juga melanggar aturan-aturan negara. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo Muhammad Rizal Ma'arif bisa bertanya sudah kita hidupkan kamera. Mas Rizal. Mungkin kita raise hand lagi ya. Ada 2 pertanyaan Mas Rizal ini tidak bisa dihubungi. Atau kita langsung jawab pertanyaan aja, Prof. Yang pertama ini terkait dengan bagaimana intelektual muda ini yang kritis pada arahnya dan tidak melanggar hukum yang Prof sampaikan tadi terkait dengan sikap-sikap mahasiswa yang bisa dikatakan ya tidak memang sesuai kita gitu. berada dalam satu situasi darurat ya, karena COVID-19 ini, pandemi yang melanda seluruh dunia yang belum ada tanda-tanda berakhir, bahkan di Indonesia ini belum sampai ke puncak sehingga belum melandai. Yang dulu ya negara, pemerintah dan kita semua lah ya agak kurang yang mengantisipasi, bahkan pernah ada sikap yang meremehkan, underestimate. Saya pernah kumpulkan itu pernyataan para pejabat, mana itu corona? Nggak ada itu corona. Kita ini nggak akan kena corona karena kita makan nasi kucing, gitu. Seorang menteri itu.
Ada yang bilang kita nih daerah tropis, ternyata kena. Jadi anggap meremehkan. Dan sampai ya berapa bulan terakhir ada meremehkan itu. Tapi begitu ternyata ya luar biasa. Dan apa yang bisa dideteksi itu belum semua ya. Karena tidak ada pemasalan rapid test katakanlah ya. Apalagi swab gitu ya. Sehingga ya sebenarnya jauh lebih banyak gitu. Dan angkanya masih secara eksponensial bergerak, bertambah gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya memang kita menuntut ya, kita semua termasuk rakyat, tapi yang paling penting bertanggung jawab itu juga pemangku amanat serius menangani ini. Ya. Saya pribadi dan banyak yang lain tidak serius. Saya termasuk desakan laksanakan lockdown, itu ajaran Islam Al-Quran itu, hadis Nabi. Kalau kamu mengetahui ada wabah di daerahmu, jangan keluar. Dan kalau mendengar daerah lain ada wabah, jangan masuk. Total lockdown itu ajaran Islam. Karena wabah itu cepat beredar. Tapi nggak mau pemerintah. Dan kalau pemerintah mau karantina total, itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang tentang kedaruratan kesehatan. Pasal 51 atau apa. Nggak sanggup pemerintah. Harus membiayai beri subsidi sembako bagi rakyat, termasuk hewan-hewan ternak begitu ya. Dilakukanlah PSBB, di otak-atik itu istilah-istilahnya. Tapi nggak serius. Terutama karena ingin ekonomi, stimulus ekonomi. Itu terindikasi dari alokasi anggaran. Begitu kita, ya ternyata kami mengedepankan, kata Presiden, kesehatan duluan baru ekonomi. Tapi begitu ada pilkada nggak mau mundur. Ada aspek ekonomi di situ. Itu salah satu bukti tidak konsisten dengan itu. Nah, bagaimana mahasiswa dalam kondisi seperti itu ya perkuliahan ya mungkin di Umsida belum jalan Pak Rektor ya. Ya, masih dipakai online ya. Masih online ya. Ya, di pesantren SMP SMA sudah dibolehkan hadir. Ini Pak Rektor ini anggota Dewan Pendidikan ya. Yayasan Pesantren Modern Internasional Dea Malela yang saya dirikan itu di belakang saya ada salah satu makam di tengah pesantren itu. Dalam kondisi seperti itu seharusnya tidak ada kendala, ya, tidak ada kendala untuk berdiskusi selain untuk kuliah untuk berdiskusi dan ya watak Muhammadiyah itu taat hukum. Kita tidak ingin melanggar hukum, tapi juga menuntut penegak hukum untuk berkeadilan gitu. Jadi kalau saya ya hal-hal seperti ini diskusikan secara jernih, secara objektif, ya, sebagai akademisi, ya, sebagai calon intelektual, tanpa pretensi kita mau karena benci. Ya. Tapi janganlah pikiran kritis itu dianggap benci. Nah sekarang ini kritisisme intelektual itu dibungkam. Jadi kalau ada pikiran-pikiran kritis, apalagi yang kritis terhadap pemerintah, dianggap mengganggu pemerintah, dipakailah undang-undang dicari, termasuk undang-undang ITE gitu. Kalau saran saya, mungkin saya tidak menangkap persis pertanyaan Anda. Ya terbuka kemungkinan untuk berdiskusi secara kritis, tetap jangan tidak melanggar hukum, maka hati-hati ya, terutama di media sosial itu. Nah, ini Mas Nur Eko, Ketua BEM UM Surabaya baru lapor ini. HP-nya diretas katanya, WA-nya nggak bisa, dan ternyata Facebook-nya dipakai orang lain, seolah atas nama dia, itu di-cloning namanya. Saya juga pernah diretas Facebook, Twitter itu, seolah dari kita pakai bahasa, nah itu juga jahat itu. Cara penegakan hukum seperti itu jahat, dalam rangka untuk mencari alasan media sosial kita, aplikasi kita diretas dan dikendalikan. Jadi hati-hati itu yang aktivis mahasiswa itu, Mas Ferdi, Mas Dede, ya. Dan jangan di-cloning HP-nya itu, seolah dari kita padahal bukan gitu. Kalau saya sarankan jangan berhenti untuk kritis, tapi tetap taat hukum, berhati-hati. Tapi juga jangan takut karena hukum, apalagi kalau hukum itu tidak ditegakkan secara berkeadilan. Gitu. Yakinilah ya. Yakinilah ajaran agama ya. Kalau kita beristiqomah dalam berjuang menegakkan agama Allah, ya, insya Allah Allah akan membantu kita. Oke, Mas Ragil.
Eh, Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini sudah ada 3 yang raise hand. Mungkin admin bisa membuka untuk Adi Kurniawan. Yang pertama, yang kedua Aditya Fatur Rahman. Nanti yang ketiga sekalian juga. Monggo. Mas Adi Kurniawan bisa di-unmute, langsung pertanyaannya disampaikan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Prof menjelaskan bahwasanya UU yang sudah diajukan Perpu ke MK itu sudah sama MK sudah tidak bisa dicabut gitu ya, Prof, kalau bahasanya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana upaya mahasiswa untuk tetap menjegal ataupun mencabut UU tersebut. Karena di luar sana kalau kita lihat seperti teman-teman di BMSI atau yang lainnya, itu kan sampai sekarang juga masih ada, bahkan tanggal 20 besok juga masih ada unjuk rasa di depan istana gitu, Bro. Itu bagaimana untuk tetap mencopot UU tersebut. Dan yang kedua, ketika UU pun sudah tidak bisa dicabut, bagaimana mahasiswa nanti menghadapi poin-poin yang memang diatur dalam UU tersebut, gitu, Bro. Mungkin Iya, ini begitu. dua Terima hal kasih, ya. Tentang undang-undang, nomornya itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tentangnya panjang, lebih berhubungan dengan pengaturan keuangan. Tapi sering pemerintah menyebut undang-undang tentang corona dengan dalih bahwa undang-undang ini atau Perpu itu dulu diajukan untuk bagaimana pemerintah punya kewenangan di dalam penganggaran dalam rangka mengatasi corona. Saya sering sebut itu bukan undang-undang corona, tapi undang-undang manipulasi corona. Awalnya Perpu, memang Presiden berhak dan berkewenangan untuk mengajukan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan DPR tidak boleh membahas isinya, hanya boleh menerima atau menolak. Oke, begitu kita lihat Perpu itu sangat fatal, sudah saya jelaskan sedikit tadi, mengambil alih tugas DPR penganggaran, meniadakan fungsi negara hukum karena memberi imunitas kepada pejabat tertentu, nggak boleh digugat. Yang ketiga yang berbahaya itu di pasal tertentu 27 atau berapa itu, melabrak 12 undang-undang yang sudah ada. Jadi undang-undang sudah ada, 12 jumlahnya, itu dilabrak. Padahal undang-undang itu bersusah payah dibahas dulu. Paling tidak 3 itu alasannya. Karena demikian di Perpu, kita langsung gugat Perpu. Ada Pak Amin Rais, ada saya, Pak Seri Edi, Profesor Seri Edi Suarsono, Abdul Mahwa, banyak sekali. Ada juga ormas-ormas. Nah, kadang Perpu itu belum dibahas DPR. Dengan dugaan baru masa sidang akan datang dibahas gitu. Ternyata DPR diam-diam kejar tayang ketok palu mengesahkan Perpu itu. Maka MK kemudian memutuskan gugatan kalian itu tidak bisa lagi karena objeknya sudah berubah. Tidak ada lagi RUU, tidak ada lagi Perpu, yang ada sudah undang-undang. Oke. Sebagai rakyat kita angkat tangan. Namun tidak kehilangan semangat. Kita gugatlah undang-undang yang isinya sama dengan Perpu. Nah, ini yang sekarang belum juga. Ya, lambat gitu. Pernah kemarin, tidak ada sidang di MK karena COVID. Gedung MK ditutup. Sama dengan gedung DPR sekarang ya. Ada 18 anggota DPR terkena COVID. Maka gedung DPR ditutup. Dalam hati banyak orang ini alasan saja nih. Supaya jangan ada demo ke DPR gitu. Nah, sementara undang-undang itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Termasuk soal anggaran-anggaran.
yang stimulus ekonomi, memberi kepada perusahaan tertentu, membantu BPJS, ya, termasuk juga membantu menyuntik dana untuk Jiwasraya. Sementara kalau itu betul untuk COVID, mengutamakan kesehatan, katakanlah 70% untuk COVID, mungkin kita sudah bisa menciptakan obat-obatan, bisa menciptakan vaksin, serahkan kepada perguruan tinggi. Yang kita saksikan yang menangani COVID ini BIN, Angkatan Darat. Padahal ada kementerian. Menurut pakar epidemiologi, nggak usah bentuk satgas, apalagi ketua satgasnya bidang ekonomi. Ini persoalan kesehatan, serahkan kepada Kementerian Kesehatan. Itu logika tata kelola pemerintahan gitu. Menurut saran beberapa pakar ya, manajemen pemerintahan gitu. Tapi ini yang kita lakukan, dan kemarin ya saya termasuk yang sebenarnya masih ada harapan dengan MK ya. Karena saya tahu ada beberapa orang di sana. Tapi terakhir ini dengan undang-undang MK yang baru saya kehilangan harapan. Maka saya bilang sudahlah, kalau kita gugat terus nanti juga MK tidak memutuskan, tidak mau menerima. Nah, saudara-saudara semua, saya ingin menyimpang dikit. Saya punya pengalaman sebagai PP Muhammadiyah. Ya. Di akhir masa jabatan saya 2015, kira-kira bulan Februari, ya, PP Muhammadiyah mengajukan gugatan 3 undang-undang sekaligus. Bagian dari jihad konstitusi saya pimpin langsung. Yang berhasil itu alhamdulillah undang-undang migas, ya, minerba, terus undang-undang sumber daya air, bahkan dibatalkan oleh MK seluruh undang-undang itu. Sampai sekarang belum ada undang-undang baru. Undang-undang tentang rumah sakit banyak dulu berarti. Maka ada 5 bulan lagi ya, masa amanat saya di PP Muhammadiyah sebelum muktamar di Makassar, Agustus, ya, ini kira-kira bulan Februari. Kita diskusi, kita ajukan 3 gugatan sekaligus, 3 undang-undang. Penting. 1, undang-undang tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang membuat fiskal kita seperti ini amburadul itu. Apalagi boleh dana-dana keluar negeri. Ini harus digugat. Yang kedua, undang-undang tentang penanaman modal asing. Jangan, kita perlu investasi, tapi jangan tenaga kerja dibiarkan masuk gitu. Yang ketiga, undang-undang tentang ketenaga listrikan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara. Jangan serahkan kepada pasar bebas, kira-kira gitu. Saudara-saudara, saya ikut mengantarkan pendaftaran gugatan itu ke kantor MK, ke gedung MK. Saya lihat didaftarkan di loket, dan saya minta izin kepada ketua MK yang bernama Profesor Dr. Arif itu untuk berkonferensi pers di situ, dan diizinkan. Kami konferensi pers karena yang menggugat tidak hanya Muhammadiyah, banyak ormas lain. Tahu apa yang terjadi? Sampai sekarang nggak dibahas gugatan Muhammadiyah itu. Tahu-tahu satu waktu saya ketemu ketua MK di airport, Prof Din, itu nggak ada loh pendaftaran gugatannya. Saya mengelus dada. Gimana nggak ada yang rame-rame kita gugat, kita daftarkan gedung MK? Duh, dulu kan Prof Arif yang menyuruh kami bahkan berkonversi pers di situ. Jadi nggak ada gugatan itu. Oh, baru ingat. Ketika PP Muhammadiyah menggugat itu diterima oleh Presiden Joko Widodo di istana dalam rangka muktamar. Terus saya sebagai ketua rombongan, ketua umum PP, Presiden PP Muhammadiyah menggugat 3 undang-undang ini. Tahu nggak celutukan Presiden Jokowi? Oh Prof, mungkin timingnya nggak tepat ya katanya. Saya kaitkan dengan hilangnya pendaftaran gugatan itu ya. Di MK itu, ini patut diduga ada intervensi kekuasaan. Dulu, apalagi sekarang ya. Nah, bagaimana mahasiswa? Ya, saya tidak tahu, tidak bisa menyarankan ya. Anda sendiri tahu tentang apa yang bisa dilakukan. Tapi perjuangan di negeri ini ya, sampai lewat jalur konstitusi, gugatan ke MK, kemudian kita kehilangan asa dan harapan. Karena lembaga penegakan hukum itu tidak sungguh-sungguh menegakkan hukum. Kita ke Polri mengadukan itu, pengalaman juga kita rasakan, banyak yang tidak diproses, seperti yang sudah saya katakan tadi. Lantas apa? Gitu.
demonstrasi, unjuk rasa. Kalau di luar negeri dengan demokrasi, satu orang di Jepang, di Amerika berdiri di depan kantor Perdana Menteri itu diperhatikan. Dia nggak teriak-teriak, hanya bawa spanduk. Apalagi jumlah besar. Di Indonesia ini jangankan didengar, demonstrannya dipukul karena dianggap mengganggu stabilitas. Inilah bentuk represivitas. Ya. Terus terang, saya kan kita semua bertawakal pada Allah. Tadi sudah saya jelaskan apa yang disebut oleh Al-Quran. Ya. Namun ya, tetap kewajiban tanggung jawab kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menegakkan hukum. Jangan melanggar hukum, anak-anak Muhammadiyah. Tapi jangan kehilangan semangat untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu ajaran agama. Itu prinsip Muhammadiyah, ayat favorit Muhammadiyah, wal takum minkum ummatun, sudah dipelajari ya di kemuhammadiyahan. Ya, yad'una ila wa ya'muruna bil ma'ruf, tetap kita lakukan. Karena kalau tidak, kerusakan dalam kehidupan bersama ini akan semakin merajalela dan kita akan dipertanyakan nanti, apa yang Anda lakukan itu. Tetap saya setuju, jangan melanggar hukum. Enggak usahlah asal semangat, asal berani. Tapi juga jangan mau dijebak. Ya, ini kan sedang saya minta diteliti, ada bukti-bukti ini. Ternyata yang masuk ke demonstran buruh, mahasiswa, pelajar itu orang lain yang merusak, yang membakar, yang begini. Kemudian dituduh, akhirnya dituduh begini, begitu. Ini sebuah cara-cara menurut hemat saya tidak positif, tidak konstruktif. Saya kira ya, adik-adik semua cukup ya, ada pembicara lain ya. Dan mungkin jika saya diizinkan tidak harus ikut. Mas Rifki, mohon maaf, saya tidak bisa dengar. Mas, siapa tadi ketua Korkom, adik, siapa? Ini kalau begitu terakhir, Prof. Boleh satu terakhir. Satu terakhir pertanyaan dari moderator. Langsung ditutup dari statement. Ya, ya mungkin pertanyaan langsung dari teman saja, Ustaz. ya. Ini dari Laili Yusriah, mungkin yang tadi awal raise hand tapi ternyata enggak ke kontak dengan kita. Mungkin Ya, bisa ada tuh. panitia. Dia sudah siap dengan itu, kertasnya banyak pertanyaannya itu. Nanti langsung ditutup dengan closing statement, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Prof, saya mau tanya, bagaimana sih caranya agar mahasiswa itu bisa berperan secara maksimal sesuai dengan gelar kita sebagai agen intelektual dalam menyikapi persoalan bangsa yang bisa dikatakan sangat mengerikan seperti sekarang ini di tengah-tengah pandemi yang serba terbatas ini, dan sesuai dengan karakter kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah. Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Ya, pertanyaan penting dan ingin saya jawab secara ringkas, sekaligus merupakan closing statement. Ya. Pertama, kepada adik-adikku semua, belajarlah dengan rajin, karena yang utama ya, Anda harus lulus sekolah, lulus kuliah dengan prestasi yang baik, bahkan terbaik. Itu yang utama. Tapi jangan berhenti di situ saja. Jangan berkutat menjadi namanya insan yang kutu buku saja ya. Dulu istilahnya jangan menjadi intelektual menara gading. Karena intelektual tadi itu harus engagement untuk secara kritis membicarakan realitas masyarakatnya, realitas bangsanya. Nah, maka dipadukanlah ya identitas IMM dulu ya. Waktu saya aktif di IMM yang saya hayati, saya amalkan ya, adalah tekun dalam studi. Ya. Jadi para aktivis itu jangan berlama-lama selesai sekolah. Nah, dan nggak benar itu aktif di organisasi mengganggu kuliah. Saya buktikan sebaliknya. Ya, jadi Mas Ragil, Mas Ferdi, Mas Dede ya harus selesai itu, jangan lama-lama di Unsida situ. Pak Rektor pasti nggak mau juga. Selesai S1 nggak cukup, harus lanjut S2.
Bila perlu ada kesempatan S3 di dalam negeri, di luar negeri. Sekarang terbuka banyak beasiswa. Terus terang, untuk zaman sekarang justru harus punya niat untuk belajar dan belajar. Nah, yang kedua sekaligus, Anda semua merancang masa depan, mau jadi apa? Dulu pendiri IMM, almarhum Pak Jasman Al-Kindi itu, waktu saya jadi mahasiswa, anggota IMM muda itu, kalau ceramah, wah, sangat mencerahkan beliau. Rancanglah a planet future. Nah, itu saya catat itu. Saya masih ya, semester 2 lah sekarang itu. A planet future. Masa depan yang berencana. Dulu yang sering kita dengar keluarga berencana ya. Tapi waktu itu beliau sudah mengenakan istilah masa depan yang berencana. Kelop dengan pikiran saya. Karena sebelum saya kuliah, masih di Gontor dulu, saya sudah rancang masa depan, mau jadi apa, dan bagaimana cara mengejarnya, menapakinya gitu. Maka rancanglah masa depan, mau jadi apa, kemudian melangkah secara bertanggung jawab untuk meraihnya gitu. Nah, yang ketiga, walaupun demikian, ya, masyarakat, bangsa menuntut peran mahasiswa. Karena yang bisa menjadi ujung tombak perubahan ini mahasiswa. Kalau yang sudah agak-agak tua, ya disuruh mengeritik, disuruh menyampaikan aspirasi, ya sudah lain gitu ya. Terutama yang ya mungkin di atas Anda sedikit ya. Apalagi sudah nikah, punya anak kecil, itu pikirannya sudah lain-lain ini. Ini saya lihat tokoh mahasiswa Umsida ini sudah ada yang punya anak nih kelihatannya nih. Ini masih ini yang pakai baju merah nih siapa ini? Tampangnya sudah apa? Sudah kayak dosen gitu. Maka mahasiswa diharapkan karena masih ada idealisme, ya, kritisisme. Di semester 7 itu, Prof. Dalam rangka apa? Memperjuangkan aspirasi, jangan melanggar hukum. Kalau sampai ditangkap kurang cerdas itu. Tapi saya ini diisukan mau ditangkap ini. Ke disisir, saya jawab aja ke wartawan itu, PW-mu itu Pak Rektor Mas Fatoni. Wah, saya nggak takut ditangkap, perjuangan ini lillah untuk Allah, maka saya tawakal Allah. Saya sudah siapkan koper sebenarnya. Kalau kapan-kapan ditangkap, saya tinggal bawa koper gitu lah. Tapi yang penting ada Al-Quran, ada 1-2 buku, dan saya nanti nulis di tahanan gitu. Tapi alhamdulillah nggak ditangkap sampai sekarang gitu. Nah, jadi nggak takut juga, karena kita niatkan lillah. Tapi kalau bisa jangan. Kecuali kemudian ada perlakuan yang tidak adil ya. Jadi tetap saya pesankan, jangan berdiam diri, bawalah aspirasi rakyat. Dan terutama, please, mahasiswa Muhammadiyah, bawa aspirasi umat Islam. Yang saya niatkan dalam perjuangan ini, karena umat Islam diperlakukan secara tidak berkeadilan. Jasanya besar bagi penegakan negara. Jasanya besar dari perjuangan menegakkan kemerdekaan. Tapi secara ekonomi. Saya sampaikan ke Presiden Jokowi waktu saya jadi utusan khusus beliau berkali-kali. Pak Presiden 411 itu karena kalangan Islam merasa tidak adil secara ekonomi. Di PP Muhammadiyah tertati-tati memberdayakan ekonomi. Tapi ternyata segelintir orang yang menguasai. Ini bukan rasialis ya, bukan apa, ini faktanya gitu. Dan yang kedua, coba lihat umat Islam ini sedikit-sedikit dituduh radikal, apa, lihat pernyataannya. Pernyataan para pejabat. Jadi sungguh menyakitkan hati. Adik-adikku semua, ya saya merasa sudah tua ya. Walaupun kata orang belum tua ya. Kalau usia Rasul 63 tahun, saya sudah sampai situ. Saya 62 tahun miladiah. Saya tidak ingin nanti di alam barzah kita menangis karena tidak menunaikan tanggung jawab ya, keagamaan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Saya ingatkan itu. Nah kalau itu ringan, ya, tidak takut. Tapi ya tadi tetap pesan saya ya adik-adik ini, jangan tinggalkan sekolah, bersamaan lah dengan itu. Ya. Kalau sekolah tekun belajar insya Allah nggak susah itu ya. Ya untuk lulus itu ya. Tapi tetap bisa berprestasi. Ya alhamdulillah saya amalkan itu menjadi the best. Why not the best? Fastabiqul khairat itu saya amalkan dulu.
Kenapa saya memilih IMM? Padahal saya dulu ketua IPNU, di Gontor itu, why not the best? Mengapa tidak menjadi baik? Bertemu dengan IMM, saya pikir, wah, ini bahasa anak mudanya ini aku banget nih. Kelop banget ini. Fastabil khairat itu. Maka saya amalkan itu jadi yang terbaik. Nggak kalah di studi, nggak kalah di masyarakat. Cuma nih IMM sekarang ini teriakannya fastabil khairat terus gitu. Tapi nggak siap untuk berjuang menjadi yang terbaik ya. Jadi hanya menutup surat dan menutup pidato itu fastabiqul khairatnya itu. Kebanyakan, ada juga yang tidak gitu. Jadi ini sekaligus closing statement yang panjang ya Mas Ragil. Saya senang ya Pak Rektor ya bisa bertemu sama adik-adik ini ya. Sebenarnya sudah kangen ke Surabaya nih. Ya, Prof. Jenuh juga nih di Jakarta nih. Saya ini webinar 3-4 kali sehari ini. Bisa rapat, bisa diskusi, yang saya juga hostnya. Ya, tapi pertemuan kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Dan jika diizinkan Mas Rifki Ridho, saya tidak bisa ikut dengar Anda ya. Kemudian siapa tadi ketua Korkopnya? Ini Ilham Ar-Rasyid. Ilham Ar-Rasyid, Prof. Oh, yang cambangan ini ya? Iya, yang katanya udah punya anak nih, Prof ya. Iya, umurnya masih muda tapi wajahnya boros. Kata orang wajahnya boros gitu. Pak Rektor, terima kasih juga. Nanti kapan-kapan rapat Dewan Pendidikan Pesantren nanti. Insya Allah. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Profesor Dina Sudin dan juga yang saya banyak terima kasih juga kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Warek yang sudah memberikan kita kesempatan kali ini bisa memberikan mengadakan webinar ini. Mungkin yang selanjutnya langsung saja kepada Bapak Rifki, Bapak Rifki Ridho Pahlevi SHMH. Ini mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada beliau bahwa kalau dari penyambungan dari Profesor Din ini mengatakan bahwa bagaimana terkait dengan MK, terkait dengan kalau misalkan dari beberapa aksi mahasiswa kemarin yang bisa dikatakan mengaspirasikan rakyat, terjadi beberapa aksi bisa dikatakan preventif daripada kepolisian. Dan juga bahwa kita juga mengetahui bahwa freedom speech untuk para mahasiswa khususnya itu juga dibebaskan gitu kan. Dan juga untuk ketika di kampus kajian-kajian intelektual itu juga sangat didukung oleh undang-undang. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Rifki adalah selaku ahli hukum dalam pandangan hukum bagaimana untuk menyikapi terkait dengan MK tadi bahwa 1 bulan yang lalu MK ini bisa dikatakan kalau Prof. Din Samsudin sudah tidak ada harapan untuk menampung aspirasi dari rakyat untuk mengubah undang-undang yang bisa dikatakan menyimpang atau tidak berpihak kepada rakyat gitu. Dan juga bisa dibahas juga terkait dengan mahasiswa ini harusnya seperti apa untuk tetap menjaga bisa dikatakan kalau misalkan aksi itu tetap menjaga dalam koridor-koridor hukum kan. Padahal bisa dikatakan polisi juga tidak mau sebenarnya untuk berhadapan dengan kita untuk melakukan suatu tindakan anarkis itu atau represif itu. Tapi kenyataannya berbeda. Mungkin dari segi hukum bisa dijelaskan Pak Rifki. Waktu dan untuk Pak Rifki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kepada yang saya hormati, Bapak Rektor dan Bapak Warek 1, yang saya banggakan teman-teman pemateri yang lain dan teman-teman panitia, moderator, dan yang saya cintai, bahasa cintai, teman-teman peserta yang lain, yang insya Allah sampai dengan detik ini masih menyimak kegiatan kita. Ada sebenarnya sejak awal saya ada 3 perspektif, ada 3 perspektif untuk melihat bagaimana seharusnya mahasiswa terkait dengan tema ada 3 perspektif yang ingin saya ajukan.
Yang pertama, perspektif teori konstitusi, yang kedua, perspektif teori kekerasan, dan yang ketiga, perspektif teori sistem hukum. Ya, saya mulai dari teori konstitusi dulu, untuk melihat kedudukan teman-teman, kedudukan kita dalam perspektif perlawanan atau perjuangan untuk bergerak untuk memperbaiki kondisi bangsa. Dari konteks teori konstitusi, maka kita harus melihat bahwa secara teoritis ada dua kategori hak asasi. Ada dua kategori hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Yang pertama, yang bersifat derogable rights, dan yang kedua, underogable rights. Secara teoritis, apa yang diperjuangkan, apa yang kita perjuangkan dalam konteks yang kita kaji hari ini, ketika kita bicara tentang kebebasan berpendapat, kebebasan bersyirikat, kebebasan menyatakan pikiran dan secara lisan maupun tertulis, ya, terus kemudian termasuk dalamnya ya, hak untuk hidup dan sebagainya, itu bersifat dalam perspektif ini adalah bersifat underogable rights. Artinya apa? Hak yang tidak bisa dikurangi, hak yang tidak bisa yang tidak bisa dirampas, bahasanya, yang tidak bisa dirampas dan tidak bisa dikurangi, ya, karena itu melekat pada diri kita setiap warga negara. Kenapa kok itu melekat? Karena secara teoritis hak-hak itu, ya, hak-hak teman untuk berpendapat, hak-hak teman untuk menyuarakan aspirasi, baik secara tertulis ya, melalui media maupun secara lisan, secara langsung melalui demo, aksi dan sebagainya, itu adalah hak-hak yang masuk kategori hak konstitusional. Bagaimana untuk melihat kedudukan hak ini? Untuk melihat kedudukan hak ini sebenarnya sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali, karena bisa diteliti atau ditelaah dari kedudukan hak ini dalam konstitusi. Dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 45, dinyatakan pada pasal 27, pasal 28, dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya apa? Ada kemerdekaan-kemerdekaan ya, terkait dengan berserikat, berkumpul, dan sebagainya, itu bersifat sejak awal, kalau kita bicara tentang hak ini adalah hak yang melekat pada setiap bangsa. Yang ini pada dasarnya pasal 28 ini sejak awal kali Undang-Undang Dasar 45 dibentuk, itu sudah diakui oleh bapak pendiri kita, bapak pendiri bangsa kita, maupun ibu-ibu pendiri bangsa kita, the founding father maupun the founding mother, ya. Itu diakui. Jadi sejak awal Indonesia merdeka itu sudah sudah mengakui bahwa setiap warga negara itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya, berhak untuk berserikat, menyuarakan pendapat itu baik itu secara lisan maupun tulisan, berkumpul berserikat itu artinya berorganisasi, terus kemudian membentuk satu komunitas tertentu itu dipersilahkan, diperbolehkan. Makanya terus kemudian hak-hak yang semacam ini pada dasarnya adalah hak yang bisa kita lakukan, bisa kita selenggarakan dengan koridor apa? Dengan koridor harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Makanya terus kemudian dalam konteks negara hukum kita, dalam konteks negara konstitusi kita, pelaksanaan dari hak-hak konstitusional itu hanya bisa dibatasi hanya bisa dibatasi dengan adanya undang-undang, dengan adanya aturan hukum yang itu secara konstitusional disetujui oleh rakyat. Secara konstitusional disetujui oleh rakyat. Karena produk hukum yang secara konstitusional itu disetujui oleh rakyat, artinya sesuatu yang dibuat oleh rakyat itu adalah undang-undang, maka satu-satunya instrumen untuk membatasi, untuk mengatur, untuk mengelola hak-hak konstitusional itu harus dengan undang-undang. Jadi tidak bisa hak-hak konstitusional itu dibatasi dengan peraturan pemerintah, dengan peraturan daerah, dengan peraturan menteri, itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan untuk membatasi hak konstitusional adalah dengan undang-undang. Kenapa demikian? Karena itu amanah konstitusi, dan secara teoritis hak konstitusional itu memang hanya bisa dibatasi oleh rakyat sendiri. Nah, representasi rakyat adalah wakil rakyat kita.
Jadi kalau kita melihat wakil rakyat kita, dialah representasi kita, dialah perwakilan kita yang berhak untuk mewakili suara kita. Kalau kita bicara tentang undang-undang Omnibus Law, maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang produk hukum yang dibuat oleh legislatif itu adalah wakil rakyat, maka pada dasarnya apa yang disepakati oleh wakil rakyat itu adalah apa yang disepakati oleh kita. Jadi dalam alam demokrasi hari ini, kalau kita bicara tentang apakah undang-undang Omnibus Law itu merepresentasikan rakyat, secara formal dia undang-undang itu merepresentasikan rakyat. Kenapa? Karena dibuat oleh wakil rakyat. Terus kemudian problemnya di mana? Problemnya adalah bagaimana wakil rakyat itu terpilih sebenarnya. Bagaimana wakil rakyat itu dipilih sebenarnya. Makanya terus kemudian teman-teman sekalian, yang perlu dicermati hak politik di sini, hak sipil politik, hak sipol ini, yang bersifat undeligible right ini harus dimanfaatkan secara cerdas, gitu. Secara cerdas. Kedudukan mahasiswa di sini terus kemudian sebagai agen-agen perubahan tadi itu ya, katanya Prof. Din, agen-agen intelektual itu secara teoritis, memang kedudukannya apa? Kedudukannya adalah mencerahkan, mencerdaskan, gitu. Mencerahkan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan terus kemudian teman-teman sekalian, maaf sekali, banyak dari kita, banyak dari mahasiswa kok wis bisnisan suara rakyat itu kan nggak benar. Jadi monggo gitu. Mungkin mulai forum ini mari kita refleksi diri bahwa hak untuk bersuara, hak berpendapat, hak menyuarakan aspirasi, hak berorganisasi itu hak yang dilindungi oleh konstitusi. Maka sudah sewajarnya terus kemudian hak yang dilindungi oleh konstitusi ini harus digunakan, harus dilaksanakan secara cerdas. Gitu. Ya, secara cerdas, itu yang harus dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua dari aspek teori konstitusi, bahwa bagaimana ketika kita melihat ada kebijakan yang dalam tanda kutip ya, dalam perspektif kita unconstitutional, ya, tidak konstitusional. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa harus memanfaatkan pintu-pintu konstitusi, ya, pintu-pintu yang disediakan oleh konstitusi untuk kita berjuang. Jadi bagaimana membangun satu gerakan dalam konteks negara hukum demokratis, negara hukum modern, maka kita harus membangun satu gerakan yang konstitusional. Yang secara konstitusional itu memang diberikan atau diberi ruang di situ. Ketika kita bicara tentang kebijakan perundang-undangan, ketika bicara tentang undang-undang, ketika kita bicara tentang produk hukum yang tidak berkeadilan, maka pintu yang bisa digunakan adalah pintu-pintu yang disediakan oleh undang-undang. Contoh sekarang, kalau kita bicara tentang adanya undang-undang dasar, adanya undang-undang yang bermasalah, yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, yang bertabrakan dengan konstitusi, maka ruang untuk melakukan perlawanan adalah melalui Mahkamah Konstitusi, melakukan judicial review. Ya, tuh. Terus kemudian ketika kita melihat adanya peraturan daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang di atasnya, merugikan rakyat bahasanya. Bagaimana kita melakukan? Secara hukum, apakah bisa kita melakukan proses perlawanan? Bisa. Melalui apa? Melalui Mahkamah Agung. Sama namanya judicial review. Pengujian melalui lembaga hukum, pengujian melalui peradilan. Cuman pintunya berbeda. Hal semacam itu yang harus kita lihat. Jadi dalam perspektif konstitusi, maka negara hukum yang demokratis itu adalah negara hukum yang beri ruang kepada warga negara untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak konstitusionalnya. Dan di Indonesia pada dasarnya kita ada ruang untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional yang kita miliki. Baik melalui lembaga peradilan maupun melalui bahasanya itu melalui lembaga-lembaga hukum yang lain. Contoh, dalam proses pembuatan undang-undang, proses pembuatan suatu kebijakan publik, kita sebenarnya diberi kewenangan, diberi ruang untuk terlibat. Ya, untuk terlibat. Di mana? Dalam proses-proses di parlemen, ya. Dalam proses di parlemen. Dalam proses di parlemen itu ada yang namanya mekanisme public hearing, contoh. Ada yang namanya mekanisme uji publik, contoh.
Ada yang namanya mekanisme-mekanisme pengusulan, ya, inisiatif dan sebagainya. Itu ada sebenarnya diatur dan sebagainya. Problemnya adalah terus kemudian sejauh mana kita bisa memahami dan bisa mengakses ya pintu-pintu itu, bisa mengakses jalan-jalan itu untuk kita jadikan sebagai sarana perjuangan kita. Itu yang pertama, yang kedua yang harus dilihat. Dan yang ketiga, bagaimana dalam perspektif mahasiswa hari ini, karena kita mungkin hari ini kita bicara tentang konsep mahasiswa. Kalau terkait dengan mahasiswa, memang selama ini yang mengemuka adalah gerakan mahasiswa itu lebih banyak pada gerakan-gerakan jalanan, ya, gerakan-gerakan moral, atau dalam perspektif konstitusi mungkin atau perspektif politik mungkin dianggap sebagai gerakan ekstra parlementer, gerakan ekstra parlementer. Apakah itu konstitusional? Dalam perspektif konstitusi, konstitusional. Kenapa konstitusional? Karena itu dijamin oleh undang-undang. Selama ada selamanya, selama sesuai dengan aturan, selama sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, ya, ketika kita melakukan proses demo, ya, aksi dan sebagainya, pasti ada yang namanya mekanisme perizinan. Ya, ada mekanisme perizinan, terus kemudian ada mekanisme ada mekanisme yang harus kita lalui, entah terkait dengan pemberlakuan jam malam dan sebagainya. Itu yang harus dilalui, yang terus kemudian harus ditaati. Terus kemudian ada juga batasan-batasan terkait dengan bagaimana kita diperbolehkan untuk melakukan penyampaian aspirasi publik, Ada banyak hal yang bisa kita lihat. Dan itu harusnya dipelajari. Jadi teman-teman mahasiswa, ya, sebelum kita melakukan suatu tindakan, ya, satu aksi, ya, satu kerangka aksi sebenarnya yang harus pertama kali dilakukan mungkin dalam konteks teman-teman mahasiswa. Saya dulu juga mungkin Pak Rektor, Pak Warek juga ada pernah atau ya, menjadi bagian dari organisasi kemahasiswaan dulunya. Dulu itu ada yang namanya atau mungkin akan menjadi penting untuk mempelajari apa yang disebut dengan manajemen aksi. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen aksi itu harus dilihat dalam perspektif, harus ada perspektif hukumnya. Jadi silahkan dipelajari. Gitu ya. Apa sih ya, koridor hukum yang bisa dilakukan ketika kita melakukan aksi. Dan yang perlu dilihat, aksi ya teman-teman. Ya, kata yang digunakan ketika bahasanya itu aktivis mahasiswa melakukan gerakan itu kan namanya aksi. Kita mau demonya mahasiswa itu kan bahasanya kan ya melakukan apa? Melakukan aksi. Maka substansi dari demo, substansi dari gerakan teman-teman turun ke jalan menyuarakan aspirasi itu harus benar-benar aksi, bukan reaksi. Aksi dengan reaksi beda. Kalau aksi harusnya dimensinya atau perspektifnya harus bersifat reflektif. Sesuatu yang muncul dari hasil pengkajian, muncul dari hasil critical thinking tadi itu yang katanya Prof. Din. Muncul dari hasil pembacaan terhadap realitas. Bukan sesuatu yang terus kemudian muncul sebagai bentuk bagian dari latah atau pesanan. Saya ngomong di sini terbuka saja kenapa harus pesanan, karena realitas hari ini mungkin silahkan teman-teman membaca media. Ya. Kalau kita bicara tentang tautan sejarah, ya, tautan sejarah. Kalau kita bicara tautan sejarah, perubahan peradaban ya, di era demokrasi modern, ya, mulai dari Indonesia merdeka sampai hari ini, yang menggerakkan adalah mahasiswa. Gerakan mahasiswa itu akan sukses, berjalan sukses ya, ketika gerakan mahasiswa itu utuh, ya, tidak terpecah. Ada satu pewacanaan yang matang ya, terkait dengan kondisi sosial, politik, kebangsaan yang ada pada masa itu. Ya, 98 muncul karena satu proses melalui proses pembacaan yang matang. Sehingga terus kemudian dari pembacaan yang matang muncullah gerakan ya, rencana aksi yang juga matang. Dan terus kemudian dilanjutkan dengan aksi yang juga terencana. Apa yang terjadi di 1965 juga sama. Ya, 1965, 66 itu sama. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa pada masa itu, mungkin Prof. Din salah satu di antaranya, sama. Ya, semuanya beranjak dari proses pembacaan yang matang terhadap realitas sosial kebangsaan yang ada. Ya, bagaimana dengan hari ini? Ketika hari ini kita melihat kondisi
kebangsaan yang semacam ini. Ya, problemnya adalah terus kemudian apakah pembacaan itu sudah sampai pada setiap pribadi mahasiswa. Itu yang harus dilihat, karena untuk memunculkan satu gerakan yang masif, maka pewacanaan itu, proses pewacanaan, proses pencerdasan dan pencerahan itu harus bersifat masif. Karena sekarang kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan teknologi. Ya, gitu. Kalau kita, kalau teman-teman mahasiswa tidak bisa mengisi ruang-ruang publik yang diwacanakan, yang diakses oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman organisasi IMM, terus IPM, BEM, dan teman-teman yang lain, itu tidak bisa mengisi ruang-ruang publik yang diakses oleh mahasiswa UMSIDA, contoh oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia melalui gadgetnya, HP-nya, maka ruang-ruang publik itu akan diisi oleh orang lain yang itu bisa jadi terus kemudian kontraproduktif dengan gerakan teman-teman. Makanya terus kemudian gerakan yang paling utama adalah mewacanakan, itu yang paling dasar. Bagaimana cara mewacanakan? Cara mewacanakan adalah dengan cara melakukan kajian yang intensif, yang itu terpublikasi. Bahasa dasarnya itu kalau kita mau melakukan proses sosialisasi, ya sosialisasi itu harus multidimensi, harus multidimensi dan multi wacana, yang itu sesungguhnya diarahkan pada satu titik yang sama. Itu yang harus dilihat. Itu yang ya untuk melengkapi saja. Terus kemudian saya lanjutkan dengan perspektif yang kedua. Perspektif yang kedua adalah saya menggunakan teori, coba kita beranjak dari teori spiral, teori kekerasan. Ada satu teori yang menarik untuk melihat gerakan mahasiswa hari ini dalam konteks teori spiral kekerasan. Dalam teori spiral kekerasan ada Pak Prof. Din tadi menyatakan ada sampai 4 lapis kegagalan, ada 4 lapis problem kebangsaan hari ini. Problem kebangsaan, kegagalan hari ini itu adalah sampai 4 lapis. 4 lapis. Dalam teori kekerasan, dalam teori kekerasan saya mengambil satu saja yang sebenarnya ini agak lama teorinya, ya. Sekitar tahun 80-an bergulir teori yang dikemukakan oleh Dom Helder Camara. Teori yang sering saya gunakan untuk membaca bagaimana realitas gerakan masyarakat sipil, ya. Adalah dalam teori ini dinyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh rakyat itu pada dasarnya bukan kekerasan yang bersifat apa bahasanya. Rakyat melakukan kekerasan itu hanya sebagai reaksi atas kekerasan yang diterima oleh rakyat itu dari elit politik dan dari pemilik modal. Jadi Dom Helder menggambarkan satu pola kekerasan dalam sebuah bangsa itu, dalam suatu negara itu, layaknya sebuah spiral, kayak pir. Gitu. Dengan puncak kekerasan itu ada pada negara. Puncak kekerasan dari negara, terus kemudian negara melalui kebijakannya itu mengundang kekerasan yang lain dalam konteks yang itu berdampak pada pemilik modal terus kemudian yang terdampak oleh kekerasan negara itu melakukan kekerasan balik kepada rakyat untuk sebagai kompensasi. Dan rakyat terus kemudian yang pada ujung atau berada di titik terakhir dari spiral itu, terus kemudian melakukan reaksi kekerasan terhadap penguasa. Jadi dalam sejarahnya kepada siapa rakyat akan melakukan kekerasan? Rakyat akan melakukan kekerasan pasti akan kepada negara. Itu pembacaan Dom Helder Camara. Kenapa sih rakyat itu kok selalu kalau melakukan perlawanan kok nggak perlawanan kepada pengusaha, kok kepada negara gitu? Karena dalam perspektif teorinya dia, ya, ujung pangkal dari kekerasan itu adalah negara. Ujung pangkal dari kekerasan itu adalah pemerintah. Kalau kita tarik terus kemudian hari ini, apakah teori ini masih relevan? Relevansinya masih ada. Relevansinya masih ada di mana bahwa sampai dengan hari ini, kalau kita bicara tentang piramida kekerasan, maka pada dasar kekerasan itu, ya, yang berada pada titik dasar dari piramida kekerasan itu adalah rakyat. Kalau saya mengandaikan piramida itu sekarang piramida terbalik. Negara dan pemilik modal itu pada titik di atas yang sejajar, terus kemudian di bawah itu adalah rakyat. Kita bicara tentang piramida kekerasan. Ya, kalau
Domel Kamara menggambarkan layaknya spiral, bagi saya hari ini ya, spiral kekerasan itu menjadi piramida kekerasan, di mana rakyat terus kemudian berada di titik dasar yang mengalami kekerasan itu. Dalam konteks ini terus kemudian bagaimana kita, apakah sah seorang warga negara melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang diterimanya? Secara konstitusional tadi saya sampaikan tadi, sah gitu. Sah melakukan itu. Problemnya adalah terus kemudian menurut Domel Kamara dimungkinkan kekerasan itu dilakukan secara anarkis. Ya. Dimungkinkan terus kemudian kekerasan itu dilakukan secara anarkis. Maka peran cerdik pandai, peran mahasiswa, peran kaum intelektual pada dasarnya adalah menyuarakan suara-suara rakyat yang problem yang dimungkinkan ketika dia bersuara sendiri, dia akan melakukan anarki. Karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya tentang mekanisme. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini, apa yang harusnya dilakukan oleh teman-teman gerakan ya, LSM, ya, terus kemudian NGO, ya, NGO LSM sama saya, Ormas gitu ya mungkin ya. Itu pada dasarnya hari ini harusnya adalah mencoba untuk melihat ke bawah. Saya kok jadi lucu ketika melihat, maaf ya teman-teman, saya nggak tahu ini benar atau tidak ya. Ada struktur organisasi kemahasiswaan yang terus kemudian dia berdiri ya, berdiri membela kepentingan penguasa, berdiri terus kemudian menjadi membela aspirasinya pemerintah, aspirasinya penguasa. Padahal kalau kita bicara tentang konteks Indonesia hari ini, konteks Indonesia pasca reformasi ini, pasca reformasi ini, ya, problem yang muncul, yang sering terjadi adalah, yang muncul yang hari ini yang menjadi laten adalah perselingkuhan antara kekuasaan dan pemilik modal. Perselingkuhan antara penguasa dan pemilik modal. Yang itu terus kemudian banyak yang menyatakan bahwa, banyak yang menganggap bahwa, atau yang bukan menganggap ya, banyak yang mengistilahkan hal ini. Ya, ketika terjadi perselingkuhan antara penguasa dan pemilik modal itu, maka akan terjadi yang namanya oligarki bahasanya. Jadi kalau kita bicara tentang hari ini oligarki itu adalah persenyawaan atau perselingkuhan antara penguasa dan pemilik modal. Penguasa dan modal berselingkuh untuk apa? Untuk terus kemudian garong aset negara, garong kekayaan negara, memanfaatkan seluruh resource yang ada untuk kepentingan mereka. Dan di ujung paling bawah yang dikorbankan adalah rakyat. Dalam perspektif ini, maka keberadaan organisasi kemahasiswaan, keberadaan Muhammadiyah, contoh NU sebagai organisasi kemasyarakatan, LSM, pada prinsipnya adalah untuk menyuarakan itu, untuk menyuarakan suara-suara itu, untuk melawan itu bahasanya. Makanya terus kemudian amat sangat bermasalah ya untuk demokrasi kita ke depan, untuk demokrasi kita, untuk negara hukum, konsep pembangunan konsep negara demokrasi kita, ketika keberadaan NGO, LSM, ya atau NGO LSM ya, terus kemudian gerakan mahasiswa itu terus kemudian terpecah. Gitu. Kok ono LSM ya, kok ada terus kemudian ormas yang menyediakan dirinya berdiri ya, di depan atau berdiri untuk membela kepentingan pemerintah yang nyata-nyata merugikan rakyat, itu kan itu bermasalah. Apapun alasannya. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah LSM, dibutuhkan adalah ormas, dibutuhkan adalah gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa yang mampu melihat bahwa rakyat hari ini, dalam hal ini, ya, warga negara Indonesia dalam hal ini, itu berada pada dasar piramida kekerasan. Dasar piramida kekerasan. Apa yang harus disuarakan oleh mereka? Ya. Tentunya yang disuarakan oleh mereka adalah aspirasi rakyat, aspirasi yang di bawah. Bagaimana mereka terus kemudian meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk berpihak pada masyarakat-masyarakat bawah ini, untuk
berpihak pada warga negara yang memang secara politik mereka tidak memiliki akses terhadap kebijakan. Itu yang harus dilihat kalau kita bicara tentang teori spiral. Dan yang terakhir, dalam perspektif teori sistem hukum, dalam sistem hukum itu kalau kita melihat problem, jadi contoh tadi yang dikemukakan oleh moderator, bagaimana tentang Mahkamah Konstitusi, apakah masih dimungkinkan terus kemudian kita melakukan perlawanan terhadap suatu produk perundang-undangan. Contoh ada undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, apakah masih bisa dilawan? Bisa. Ya, saya sebagai orang yang mengkaji hukum administrasi, hukum tata negara, saya bisa menyatakan bahwa pintu untuk melakukan perlawanan itu bisa. Karena secara sistemik pintu itu masih ada. Ya, sistemik pintu itu masih ada. Problemnya memang ini akan menarik kalau kita mungkin suatu saat saya coba LKBH coba akan mengunggah ya hasil penelitian salah satu anggota kami. Itu bagaimana terus kemudian pemerintah sebenarnya memang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu tanpa adanya perubahan undang-undang pun putusan Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali diingkari, dalam artian banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditaati untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Itu problemnya. Apakah itu terjadi sebelum adanya perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi? Tidak, sebelumnya juga sudah ada. Ya, jadi setelah sebelum undang-undang MK ini berubah pun problem ketaatan pemerintah terhadap amanah Mahkamah Konstitusi, amanah peradilan itu juga sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Nah, ditambah lagi terus kemudian hari ini ketika undang-undang Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai undang-undang yang lahir sebagai produk dagang sapi ya. Ada beberapa yang ngomong gitu. Produk dagang sapi artinya produk yang sifatnya ya kamu tak kasih ini nanti tolong saya dibantu yang ini. Ya, itu masih dugaan ya, dapat diduga ya. Tadi ngomong dapat diduga. Jadi semoga saja tidak karena itu dugaan saja ya, semoga tidak. Dan saya kok berkeyakinan insya Allah tidak. Tapi memang realitasnya yang jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Din itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itu ya teman-teman. Kemudian ada dari teori sistem ada 3 ya. Yang pertama secara substantif. Ya. Kalau kita melihat suatu sistem itu baik atau tidak, maka lihatlah bagaimana aturan hukumnya. Kalau aturan hukumnya itu baik, maka bisa ada jaminan bahwa satu sistem itu akan baik. Tapi apakah aturan hukum itu menjamin suatu sistem akan berjalan baik? Tidak sebenarnya. Ada gium yang menarik bahwa kalau dengan satu aturan yang buruk sekalipun, ketika penegak hukumnya itu baik, maka hukum itu akan berjalan dengan baik. Itu ada gium saja. Tapi saya masih berpandangan bahwa setiap sistem itu dibangun dengan satu tatanan yang baik. Kalau tatanannya baik, ada jaminan bahwa sistem itu akan dijalankan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perspektif yang kedua adalah perspektif yang kedua selain substansi adalah struktur. Bahwa sistem itu berjalan kalau strukturnya baik. Sistem itu baik buruknya dapat dilihat dari bagaimana struktur keorganisasian itu berjalan dengan baik. Struktur di sini adalah bagaimana lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan itu dikreasikan secara cerdas, secara baik ya untuk menopang berjalannya suatu aturan. Dan yang ketiga adalah kultur hukum atau budaya hukumnya. Kalau budaya hukum ini terkait dengan bagaimana praktek atau bagaimana budaya-budaya hukum atau bagaimana kultur budaya yang tercipta dalam masyarakat. Ya, ini. Jadi itu ya, mungkin saya percepat saja karena saya rasa ada 3 lagi pemateri ya. Iya. Silakan untuk yang lain. Rifki, ada ini yang menarik yang pengen saya bahas adalah ketika secara teori sistem hukum yang struktural tadi ya. Kalau kita lihat secara fakta aksi yang Bapak jelaskan tadi, pasti ada suatu yang kita angkat adalah misalkan kita aksi di Sidoarjo pasti akan menemui DPRD ataupun pemerintah eksekutif yaitu bupati gitu kan. Kalau misalkan saya ingin tahu penjelasan terkait dengan kalau misalkan kita mengaspirasikan aspirasi rakyat kepada DPR misalkan, itu kan pasti kalau misalkan ada hak DPR itu kan ada hak interpelasi, hak angket dan juga menyatakan pendapat itu kan. Itu kan tapi
dari DPR ke bawah. Kalau misalkan selama ini kalau kita aksi kepada DPRD lalu diterima oleh DPRD, terus akhirnya yang kita aspirasikan kemarin, contoh untuk Omnibus Law adalah DPRD kita tuntut untuk menyatakan menolak gitu kan, tapi tetap kekeh untuk hanya mengaspirasikan saja, tidak ada kepastian pembelaan DPRD untuk membela rakyat untuk menggagalkan Omnibus Law itu yang telah disahkan oleh DPRD. Nah, saya tanyakan adalah hak interpelasi, angket atau penyatakan pendapat ini bisa nggak untuk ke atas gitu kan, atau ada nggak mekanisme dari DPRD itu untuk bisa dikatakan mencegah atau menggagalkan atau membatalkan dari undang-undang yang memang dibuat oleh DPR RI yang tidak tepat atau menyalahi kepentingan rakyat itu. Mungkin bagaimana dari segi hukum secara struktural tadi, ya, Pak Rifki? Kalau kita bicara tentang struktur hukumnya, struktur penegakan hukumnya, sebenarnya kalau kita bicara tentang tata organisasinya, DPRD itu adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah. Kalau kita bicara tentang konteks negara hukum demokrasi, negara kesatuan. DPRD hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di provinsi, kabupaten, itu pada dasarnya adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah. Sedangkan struktur pemerintahan daerah itu pada dasarnya adalah bawahannya presiden. Sehingga kalau kita bicara tentang apakah bahasanya gini, kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah hari ini, kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah untuk memimpin Sidoarjo, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten DPRD untuk membantu proses pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo, itu pada dasarnya ada kewenangan yang dimiliki oleh presiden yang diberikan kepada daerah. Itu kewenangan yang dimiliki oleh presiden yang diberikan kepada daerah, yang didelegasikan kepada daerah. Sehingga kalau kita bicara tentang dalam perspektif yang semacam ini, makanya demo kita kepada DPRD, demo kita ke provinsi, demo kita ke beberapa struktur kekuasaan yang lain di daerah, apakah itu ada manfaatnya dalam pendekatan teori hukum, dalam pendekatan teori ketatanegaraan, ya tidak ada impact-nya dalam tanda kutip, tidak ada impact-nya sebenarnya. Tapi dalam perspektif teori sosial politik, ya, itu akan ada dampaknya. Logikanya gini, kewajiban negara, kewajiban DPR adalah untuk menampung aspirasi rakyat dan menyalurkan aspirasi itu. Ya, itu yang harus dipahami ya. Jadi kewajiban DPR itu adalah menampung aspirasi rakyat dan menyalurkan aspirasi itu. Menampung dan menyalurkan. Menyalurkan di sini dalam bentuk apa? Kalau itu aspirasi itu berbentuk bahwa Pak DPR, kami menemukan ada problem hukum yang itu menyatakan bahwa pemerintah abai, pemerintah zalim, maka tolong ingatkan, maka kewajiban DPR adalah menyampaikan itu dalam bentuk teguran, dalam bentuk peringatan. Karena salah satu fungsi DPR, legislatif, adalah untuk fungsi pengawasan. Ada hak angket, hak interpelasi, dan sebagainya. Tapi terus kemudian, apakah secara hukum kita demo ke DPRD, terus kemudian DPRD menyatakan, oke Mas, saya akan mendukung suara sampean, saya aspirasikan ini. Apakah terus kemudian suara itu akan berpengaruh langsung ke dalam artian bisa mempengaruhi suara presiden secara langsung, dalam tanda kutip secara hukum itu akan berpengaruh? Tidak sebenarnya. Tapi kita bicara tentang konteks bagaimana rakyat itu menyuarakan aspirasinya. Apakah boleh menyuarakan aspirasinya? Boleh. Apa yang terjadi tahun 98, apa yang terjadi pada tahun 65 itu sudah menjadi bukti. Gitu loh. Ya. Dan apa yang dilakukan di banyak negara-negara demokrasi hari ini itu juga menjadi bukti. Kalau kita bicara tentang pemerintahan yang seharusnya dia menyadari bahwa kekuasaannya lahir sebagai bagian dari representasi kedaulatan rakyat. Makanya terus kemudian fase-fase politik itu menjadi fase yang penting untuk kita. Fase-fase politik di negara ini, fase-fase ketatanegaraan, fase demokrasi di negara ini menjadi fase yang penting untuk kita. Penting apa? Penting untuk kita memperjuangkan aspirasi kita. Bukan penting untuk kita dapat entresan duit teko tim sukses atau macam-macam, bukan itu gitu loh. Jadi saya sangat nek ngarani. Kan hari-hari ini, akhir-akhir ini mari kita refleksi teman-teman. Mari kita refleksi teman-teman.
banyak gerakan yang mahasiswa hari ini yang terus kemudian menyediakan dirinya untuk ditunggangi kepentingan politik praktis. Baik untuk pilkada, baik untuk pileg, pilgub. Coba. Seberapa banyak sekarang teman-teman kita aktivis yang menyediakan dirinya untuk menjadi tim sukses. Hanya untuk dapat sesuatu. Lawan itu. Karena mereka orang-orang yang semacam itu sebenarnya nantinya akan menjadi duri dalam daging republik ini. Duri dalam daging masyarakat. Centeng-centeng politik itu yang harusnya dibumi hanguskan dari sejarah gerakan mahasiswa. Dan mereka akan selamanya semacam itu. Dan itu yang akan menjadi bahasanya kalau virus corona itu mematikan, virus corona itu berbahaya untuk kita, maka virus yang paling mematikan untuk gerakan mahasiswa adalah centeng politik. Centeng politik itu virus yang paling berbahaya. Dan harus di lockdown orang yang semacam itu. Di karantina. Nggak perlu karantina mandiri, kalau perlu memang kalau konsepnya ya organisasi karantina. Ya, saya juga alumni IMM. Saya alumni IMM Solo. Dan saya prihatin dengan teman-teman gerakan mahasiswa hari ini. Ketika saya melihat bagaimana teman-teman perwakilan dari beberapa organisasi termasuk IMM, ada ini macam-macam itu, terus kemudian kok menyediakan dirinya untuk dalam tanda kutip, saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Terus kemudian dia mengeluarkan statement yang itu nggak produktif untuk gerakan mahasiswa, ini gimana? Kita lihat. Itu. Jadi kalau kembali lagi tadi, apakah ada kaitannya, apakah ada manfaatnya kita demo ke DPRD, ke gubernuran seperti yang kemarin? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Itu bagian dari tekanan politik kita, itu bagian dari pernyataan politik kita sebagai sebuah entitas kebangsaan, bahwa bangsa ini nggak senang dengan kebijakanmu Pak Presiden, nggak senang dengan kebijakanmu Pak DPRD, sampean biyen sing milih aku, bahasa kan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang konstruksi hukum, apakah demo sampean, aspirasi pernyataannya Bu siapa itu kemarin kayak di Ridwan Kamil itu saya sebagai orang hukum, ya basic saya hukum tata negara itu agak lucu itu. Ketika pembantu presiden terus kemudian nyerekal nanggone presiden itu ya rada lucu. Ya, padahal secara struktural tidak pas yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil nggak perlu terus kemudian semacam itu. Itu nggak pas. Ya, tapi oke lah itu ya. Itu bagian dari keberanian dia untuk menyuarakan aspirasinya teman-teman mahasiswa dan buruh. Gitu. Tapi secara hukum, kalau kita bicara konteks hukumnya, hukum administrasi maupun hukum tata negara, apa yang dilakukan, contoh ya ada gubernur yang menolak untuk menjalankan cipta kerja, ada yang meminta untuk dibatalkan, akhirnya terus kemudian Pak Presiden membuat rapat terbatas itu ya, rapat kelompok kabeh sak gubernur sak Indonesia Raya, sak bupati-bupati ini secara Zoom itu sesuatu yang lucu bagi saya. Sesuatu yang lucu bagi saya. Ya, kenapa dalam perspektif struktural nggak pas? Oke, monggo. Ya, pernyataan dari Bapak Rifki yang memang ya bisa menjadi cambuk untuk para mahasiswa yang dalam notabene bisa dikatakan ya mungkin bisa dijelaskan langsung oleh pemateri selanjutnya. Bagaimana sih peran mahasiswa khususnya dalam bisa dikatakan apakah ketika dia mengerti hukum yang seperti dijelaskan oleh Pak Rifki itu tadi akan menghasilkan suatu perubahan aspirasi yang memang dia bawa gitu kan ke DPRD, ke gubernur atau yang lain, ataupun kata dari